Ingin ke Pak Betor terlebih dahulu, yang kemudian pertama kali melemparkan statement dibuat di Pasar Pramuka. Ketika itu dikatakan oleh Anda, apa bukti kuat yang bisa Anda sampaikan, Saya Pak Betor? hari ini kedatangan teman namanya Ian Iskandar, SH, MA. Dia dari Pijar Indonesia di Palembang. Dia menjelaskan bahwa dia adalah konsultannya Pak Profesor Paiman Raharjo, yang belakangnya banyak lagi titel. Ketika Pak Paiman diberhentikan dari Universitas Mustopo Beragama. Dikarenakan profesornya dan segala macamnya itu diduga palsu. Jadi saya meyakinkan bahwa 1000% ijazah yang diributkan ini dibikin di situ oleh dia. Apa hubungan Pak Paiman dengan yang Anda katakan itu dengan Pak Jokowi dan ijazah di Pramuka begitu, Pak Betor? Kan selama ini kan kita lagi mencari. Jadi saya baru dapat komunikasikan dengan KPU Solo. Solo melalui Mas Taufik yang sekarang menuntut di Surakarta itu. Terus dari Taufik itu Eko menjelaskan bahwa Jokowi pada waktu 2005 menggunakan 2 sarjana, Dr. Andes dan insinyur. Nah, Eko menjelaskan bahwa pada waktu itu tidak ada verifikasi. Jadi Eko sebagai ketua KPU tidak melakukan tugas yang namanya verifikasi. Verifikasi itu adalah melaksanakan undang-undang, peraturan dengan anggaran. Seharusnya Eko membawa ijazah-ijazah itu, dokter Andesnya dari kampus mana, insinyurnya dari waktu mana ke universitas. Ternyata itu tidak dilakukan Eko, karena Eko bilang ada public expose. Setelah menang seharusnya Jokowi mengumumkan siapa dia, siapa keluarganya, siapa pendidikannya. Itu tidak dilakukan. Nah, itu 2005, terus periode kedua muncullah yang namanya Bambang Tri yang menjelaskan bahwa Jokowi nggak punya ijazah. Nah, mulai rame itu. Begitu 2012 masuk ke Jakarta. Pilgub. Itu juga nggak ada. Jadi KPU yang ada di Jakarta juga tidak melakukan verifikasi. Nah, begitu juga KPU RI tidak melakukan verifikasi. Kok tiba-tiba UGM berani sekali mengatakan bahwa mereka punya ijazah ijazah Jokowi itu dari dia. Padahal kalau mau melihat asli apa tidak itu kan bukti satu-satunya adalah verifikasi. Jadi Anda katakan itu Anda sudah melihat atau hanya 2 cerita tadi, Pak Bambang dengan Pak Eko kalau Anda sebut? Saya mendapatnya itu dari Pak Taufik. Kan dia juga sedang menuntut di Surakarta itu. Saya bilang coba cek. Dia terus berkomunikasi sama Eko. Suara yang dia komunikasi sama Eko itu dia kirim ke kita-kita. Nah, saya jadi karena saya pernah menjadi pendiri KIP, Komite Independen Pemantau Pemilu, sama almarhum Mulyana. Jadi kami paham benar tuh administrasi orang untuk maju menjadi pilkada, menjadi kepala daerah segala macam sebagai caleg juga. Nah, dari situ saya jadinya mempertanyakan kenapa UGM harus mengaku, padahal tidak ada verifikasi. Nah, terus dari Ketua DPC PDI Perjuangan Mas Rudi, ketika ditanya, Mas Rudi, apakah administrasi Jokowi pada waktu itu dilakukan oleh partai, oleh kader partai? Dia bilang tidak, tapi dari tim Jokowi itu, yang ada Anggit, ada David, ada Jadi dari sejumlah rangkaian tadi yang Anda dapatkan adalah memang tidak asli, begitu? Sejak zaman Solo 2005, begitu, Pak Betor? Nah, itu seharusnya melalui tata negara, sistem tata negara, tanggung jawabnya KPU. Jadi KPU Solo, KPU DKI, ke DPU RI itu tidak melaksanakan tugasnya secara kenegaraan. Jadi ini bukan salah siapa. Bukan salah Jokowi, bukan salah siapa. Ini salah administrasi negara tidak dilaksanakan. Bapak ini kan hukum tata negara. Nanti saya tanya jadi kita melihatnya ada apa? Kenapa ini tidak dilakukan? Tapi Pasar Pramuka Anda punya bukti lihat sendiri. Berikutnya itu terus dipertanyakanlah karena beredarnya ini. Ini kan kalau kita melihat, ini kan foto di atas stempel. Berarti foto ini adalah menempel. Ada foto ditempel. Ini yang dibilang pada waktu Pras buka kok fotonya sama. Terus Andi Wijayanto buka atau siapapun buka dokumen itu
semua fotonya sama, bentuknya begini, di atas stempel. Kalau kita orang yang sudah dewasa, kan nggak mungkin ini. Seharusnya stempel di atas foto kan. Nah, ini berarti ditimpa. Jadi saya semakin yakin hari ini karena kawan saya memberitahu bahwa si Paiman ini diberhentikan dari Mustopo. Jadi sejumlah logika tadi yang membuat Anda yakin bahwa ini memang palsu. Nah, soal yang beredar ini nanti itu kan seharusnya memang kalau KPU itu bekerja dengan benar, sebenarnya dia selesai. Baik. Jadi nggak ribut seperti ini. Nah, saya melihatnya begini, kalau kita mau ke ujungnya lagi, baiknya Jokowi karena ini sudah dikupas di mana-mana. Artinya yang dibahas oleh Roy dengan itu yang palsu inilah, yang hasil produksi pasar pramuka ini dipaksakan diakui oleh UGM, dipaksakan juga oleh Mabes Polri. Nah, itu kenapa kan gitu? Padahal buktinya begini. Nah, tentang si Paiman tadi dia punya kios, dia pelaku daripada bisnis yang beginian. Saya mendapatkan bukti hari ini bahwa dia dipecat dari Mustopo itu karena diduga palsu semua yang dia pakai. Dia kan pakai profesor, doktor, segala macam. Jadi Anda ketika Pak Paimannya itu punya gelar palsu itu juga mengindikasikan begitu? Iya dong. Jadi kalau dia bikin sebanyak-banyaknya untuk detail dia, bikin yang satu untuk Jokowi apa susahnya kan gitu. Jadi saya bilang begini, saya berharap dari perbincangan panjang tentang dokumen ini ya, baiknya Jokowi kan seperti yang dituntut orang, tunjukkan aja. Terus dia sudah selesai, dia sudah berhenti dari presiden, dia sudah selesai jadi presiden, dan rakyat akan memaafkan dia karena dia sudah tunjukkan. Nah, dengan begitu saya berharap dia menarik mundur anaknya yang jadi wapres. Jadi bandingnya ke sana. Baik, tahan dulu Pak Peter. Saya juga harus disclaimer kepada seluruh narasumber dan pemirsa bahwa kami juga sudah mencoba untuk menghubungi Pak Paiman, tapi sayangnya juga belum bisa bergabung malam hari ini. Saya ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi, respon Anda seperti apa kalau kemudian tadi logikanya sudah disebutkan mengapa ijazah palsu dan pasar pramuka? Ya Mas Bram, ya kalau bicara Bang Peter ini, ya mohon maaf, ngomong kosong. Lompat-lompat logikanya. Nggak jelas ini sebetulnya. Anda telepon aja Mas Eko, dia kan kenal. Ya kan? Saya bicara dulu. Ya, kemarin Anda udah dibantai itu, dibuka semua itu. Kan jelas itu semua. Anda kan nggak berkutik berbicara itu. Dan Anda kan takut ketemu saya, berdebat dengan saya di TV yang itu. Saya tahu itu, makanya saya belakang datang dengan Pak Widodo sebagai misteri guest-nya. Menjelaskan itu. Pak Widodo menjelaskan yang dituduh beliau sebagai otak di balik ijazah palsu di pasar pramuka. Itu sudah dibuka semua. Apa yang dikatakan ini kan, udah saya bilang ngomong kosong semua. Udah terbantahkan kemarin itu. Yang jelas ya, 2005 Solo. Insinyur Joko Widodo, FX Rudy. Kita bicara lembaga negara yang berkompeten untuk itu. Itu jelas. Proses berjalan, beliau pemenang. Dari mana katanya ada Dr. Andes? Kalau kita lihat dia bilang Dr. Andes itu karena ada koran, bukan media online. Itu ketika berkunjung ke Sritek. Itu ditulis Dr. Andes, itu kan salah mistype mestinya. Ya kan? Kemudian, kalau misalnya, kan selalu ada jeda ya, di KPU itu adakah keberatan-keberatan dari sebelum masuk nih ya, dari masyarakat tentang pasangan ini. Kalau ada keberatan ya pasti gagal nih pasangan dengan bukti-bukti yang diserahkan kepada KPU. Ini kan mulus tidak ada. Berlanjut ke 2010. Mulus tidak ada. Nah, ini kita kembali yang dipermasalahkan